Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Kalau pada minggu yang lalu kita telah mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada fi'il mudhari' mutaakhir, akhirannya adalah huruf waw. Hari ini kita masih mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada fi'il mudhari' mutaakhir tapi akhirannya huruf ya. Yudawi tabibul jarha, seorang dokter mengobati luka. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita yang lalu. Kalau pelajaran kita terdahulu kita belajar fi'il mudhari' mutaakhir, akhirannya adalah huruf waw. Hari ini kita belajar fi'il mudhari' mutaakhir, akhirannya adalah huruf ya. Kemudian di kata jarha, al-jarha ini masih seputar isim maksur ya. Ini juga kita telah belajar. Hari ini kita kembali mengulang tentang isim maksur ini. Yudawi tadi artinya adalah mengobati. Apa yudawi itu? Fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Apa itu fi'il mudhari'? Di dalam kaidah kitab An-Nahwul Wadhih dikatakan bahwa al-fi'lul mudhari' huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Fi'il mudhari' adalah setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang, dan dia harus diawali oleh huruf mudhara'ah, yaitu huruf, nah di sini kita lihat ada huruf mudhari' yaitu huruf ya. Kalau di dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa al-fi'lul mudhari' huwa makana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba' yajma'uha qawluka anaitu, yaitu apabila di awalnya ada huruf tambahan, yaitu terkumpul dalam sebuah perkataan, yaitu anaitu, huruf hamzah, huruf nun, huruf ya, dan huruf ta. Kita lihat di sini ada huruf ya di awalnya, maka inilah yang menandakan bahwa fi'il ini adalah fi'il mudhari' karena diawali oleh huruf ya. Huruf ya ini adalah huruf mudhari'. Kemudian fi'il mudhari' itu marfu' ya. Untuk fi'il mudhari' ada dua hukum yang berlaku padanya, yaitu mabni dan mu'rab. Pada saat ini dia marfu'. Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi, karena sepi, sunyi. An ahadin nawasib, dari alat-alat yang menasabkan. Tidak ada alat yang menasabkan. Kita telah belajar bahwa yang menasabkan itu ada 10. An, lan, idan, kailam, juhud, dan seterusnya. Awil jawazim, atau yang menjazamkan. Yang menjazamkan itu ada 18. Kita juga telah belajar. Ada lam, ada lamma, ada alam, ada alamma, lamul amri, dan seterusnya. Apabila ada huruf yang menasabkan, maka fi'il mudhari' itu menjadi nasab, mansub. Dan apabila ada huruf yang menjazamkan, maka fi'il mudhari' itu menjadi majzum. Tapi fi'il mudhari' ini tidak dilewati atau sepi dari alat-alat yang menasabkan dan alat-alat yang menjazamkan. Tidak ada sebelumnya yang menasabkan, tidak ada sebelumnya yang menjazamkan. Wa alamatu raf'annya dhammah muqaddarah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang digantikan, ditakdirkan, alal ya'i, dengan ya, listiqal, karena berat. Nah, kita lihat yudawi ya. Biasanya fi'il mudhari' itu adalah akhirannya biasanya bunyinya marfu' abadan ya. Yajlisu, yanamu, yaqumu, yadhabu, yakhruju. Tapi dia di sini yudawi. Kenapa? Dia digantikan dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang digantikan dengan ya, yudawi. Kenapa? Listiqal, karena berat. Asalnya ini bunyinya adalah yudawiyu, tapi karena berat lidah orang Arab, huruf ya-nya itu berharokat, kemudian sebelum ya-nya itu berbaris kasrah, maka huruf ya-nya ini disukunkan jadinya ya. Maka dikatakan di sini marfu' juga, tapi marfu'nya dengan dhammah muqaddarah ala ya istiqal, dengan dhammah yang digantikan, ditakdirkan dengan ya karena berat lidah orang Arab untuk mengucapkannya. Kemudian at-tabib tadi dokter. Apa at-tabib itu? Fa'ilun, dia adalah fa'il, subjek, pelaku ya. At-tabib ini, dokter ini pelaku perbuatan mengobati. Apa fa'il itu? Kita telah belajar bahwa ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dalam kitab An-Nahwul Wadhih ya, bahwa dia adalah isim yang marfu', isim yang marfu',
yang didahului oleh fi'il, didahului oleh kata kerja, dan dia yang melakukan perbuatan tersebut. Lebih dulu ditulis fi'ilnya, kemudian isim yang melakukan sebuah perbuatan itu, maka dikatakanlah isim yang melakukan perbuatan ini dengan fa'il ya. Kalau di dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fa'il itu adalah al-ismul al-marfu' al-mazkuru qablahu fi'lu, bahwa dia adalah isim. Ya, at-tabib ini isim. Dari mana kita tahu kata at-tabib ini isim? Dari al di awalnya, alif lam di awalnya, maka ini adalah isim. Dia marfu' ya, fa'il itu marfu'. Al-madhkuru qablahu fi'luhu, disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Fi'ilnya duluan ditulis ya, bukan dibalik, tapi fi'ilnya dulu, kata kerjanya dulu, baru fa'ilnya, baru pelakunya. Dia fa'il li fi'li yudawi, dia adalah pelaku, subjek dari kata kerja yudawi. Marfu', setiap fa'il itu marfu' ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah, dan tanda rafa'nya adalah dengan dhammah zahirah, dhammah yang jelas, bunyinya u ya. At-tabibu alal akhir, di atas akhir ya. Kenapa dia pakai dhammah zahirah, marfu'nya dengan dhammah zahirah? Karena akhirannya ini tidak huruf illah, dia bukan isim maksur, dan dia bukan dia isim manqus ya. Maka dia marfu'nya dengan dhammah zahirah, bunyinya u. Kalau tentang isim maksur kita telah belajar, isim manqus juga kita telah belajar, marfu'nya itu berbeda ya. Bukan dengan dhammah zahirah, tapi dengan dhammah muqaddarah. Kemudian lanjut al-jarha. Al-jarha tadi artinya luka, maf'ulun bihi, dia objek ya, objek penderita, korban. Apa maf'ul bihi itu? Ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lun fa'il, bahwa maf'ul bihi atau objek itu adalah isim, dia isim. Dari mana kita tahu al-jarha ini isim? Ada al di awalnya, alif lam ya. Ismun mansubun, setiap maf'ul itu mansub ya, mansubun waqa'a alaihi fi'lun fa'il, yang dikenai oleh perbuatan si pekerja. Luka, dia diobati oleh dokter, dokter mengobati luka, dia dikenai oleh perbuatan si pelaku ya. Mansubun, setiap maf'ul bih, objek itu, korban itu, dia maf'ul mansub. Wa alamatu nasbih, dan tanda nasabnya fathatul muqaddarah alal alif litta'adzur, dia mansubnya dengan fathah yang digantikan dengan alif ya. Ini namanya alif ya, alif bengkok ya. Alif bengkok, jadi katakan ini isim maksur ya, alif maksurah. Alal alif litta'adzur, dia di mansubnya itu dengan fathah yang digantikan dengan alif karena beruzur, karena tidak bisa. Alif ini tidak berharokat ya, tidak berharokat. Maka dikatakan dia di sini mansubnya dengan fathah yang digantikan dengan alif karena tidak bisa berharokat ya. Itulah bedanya isim maksur dengan isim yang bukan akhirannya alif, yang bukan akhirannya alif. Maka kalau akhirannya alif itu bunyinya a ya, misalnya yudawi al-tabibu al-marido. Al-marido itu orang yang sakit, jadi mansubnya itu dengan fathah zahirah karena akhirannya itu bukan huruf illah. Tapi kalau akhiran huruf illah, huruf alif seperti ini, jadi mansubnya itu dengan fathah muqaddarah, fathah yang digantikan dengan alif karena alif itu beruzur, tidak bisa berharokat. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Bagi rekan-rekan yang belum paham, mungkin kita bisa berdiskusi dengan mengisi kolom komentar. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.